Apakah hubungan saat hamil bisa melukai janin? Nah, banyak sekali pertanyaan yang merasa takut untuk melakukan hubungan suami istri saat masa kehamilan, apalagi saat sudah trimester ketiga, karena takut nanti efek dari hubungan tersebut akan dapat melukai janinnya atau membahayakan si dedek bayinya. Nah, bagaimana sebenarnya? Boleh apa tidak sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Jadi sebenarnya bunda, boleh tidak sih hubungan suami istri dilakukan ketika masa kehamilan? Nah, jawabannya sebenarnya hubungan suami istri itu boleh dilakukan selama masa kehamilan. Dengan syarat ada dua, tidak terjadi kontraksi persalinan atau tidak terjadi kram perut dan tidak terjadi flek darah ketika usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Jadi diingat ya bunda, ketika usia kehamilan bunda masih di bawah usia 37 minggu atau 36 ke bawah, itu ketika bunda melakukan hubungan suami istri itu harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai bunda keluar tanda tadi, yaitu yang pertama kram perut dan yang kedua keluar lendir darah. Karena jika bunda mengalami keluhan kram perut dan itu tidak berhenti, kram terus sampai timbul kontraksi asli persalinan, itu yang berbahaya. Dan juga ketika sudah keluar flek darah itu juga berbahaya. Bahayanya kenapa? Jika kurang dari 37 minggu, misalkan 35, 36 atau 30 ke atas, itu masih termasuk kelahiran prematur jika saat itu terjadi persalinan. Kalau masih hamil muda dan keluar flek darah, perutnya kram, itu bisa saja terjadi ancaman keguguran. Jadi bunda harus memperhatikannya lagi ketika selesai melakukan hubungan, misalkan usia kehamilannya masih di bawah 37 minggu, asalkan setelah hubungan bunda tidak merasakan kedua hal tadi, itu termasuk aman. Tetap boleh dilakukan ya. Tapi untuk menghindari kedua hal ini, bunda bisa saat hubungan bisa dicegahnya dengan menggunakan pengaman atau kondom, kemudian bisa juga dikeluarkan di luar spermanya. Intinya itu spermanya tidak boleh masuk ke dalam mulut rahim jika memang bunda setelah hubungan langsung mengeluarkan flek darah, kemudian kram perut atau keesokannya setelah bunda hubungan keluar flek darah atau kram perut ya. Jadi kalau memang respon tubuh bunda itu mengeluarkan kedua hal ini, mulai besoknya lagi ketika bunda melakukan hubungan, bunda boleh biar aman menggunakan pengaman atau kondom atau spermanya dikeluarkan di luar. Jadi sebenarnya asalkan tidak ada dua hal ini terjadi, tidak ada dua hal ini bunda rasakan, itu masih tergolong aman-aman saja. Nah, kemudian ketika sudah trimester 3, ketika sudah janin dinyatakan sudah boleh lahir, itu minimal janin lahir di usia 37 minggu minimalnya. Jadi malah di usia 37 minggu itu bunda memang dianjurkan untuk sering melakukan HB bareng suami. Ya, tujuannya apa? Itu untuk induksi alami, sehingga nanti saat bunda sudah sering melakukan HB bareng suami ini, nantinya janin akan lahir pasti tidak akan lewat jauh dari HPL. Kebanyakan sebelum HPL sudah ada tanda-tanda persalinan, sudah terjadi kontraksi asli persalinan. Apalagi seperti mitos yang beredar, HB bareng suami ketika masa hamil, apalagi hamil tua, nanti ditakutkan akan menyentuh kepala si dedek bayinya sehingga dapat melukai si dedek bayinya, sehingga dapat menyebabkan mungkin pecah ketuban, kemudian bisa menyebabkan ketika bayi lahir terdapat putih-putih di kepalanya, dan juga ketika hamil tua nanti hubungan suami istri mitosnya juga akan hamil lagi. Nah, jadi bunda itu sebenarnya semuanya hanyalah mitos belaka ya. Itu karena bunda sangat merasakan cemas, pikiran bunda cemas. Nanti ketika bunda berpikir kalau aku melakukan hubungan nanti akan
akan melukai janin dan kemudian akan pecah ketuban. Nah, itu yang akan terjadi karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu nantinya yang akan terjadi. Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan pecah ketuban, bukan karena langsung kita menjudge bahwa pecah ketuban itu disebabkan karena HB bareng suami. Karena selaput ketuban kita sudah dirancang sedemikian rupa, sedemikian kuat untuk melindungi janin kita sampai nantinya proses persalinan. Jadi jangan takut akan bisa pecah ketuban saat melakukan hubungan suami istri, karena sebenarnya bukan itu penyebab utamanya. Dan juga ketika bayi lahir nanti terdapat putih-putih di kepala bayi, di badan bayi, itu nanti spermanya menempel di badan bayi, itu sebenarnya bukan seperti itu. Karena bayi itu terbalut rapat di dalam selaput ketuban, jadi walaupun ada sperma yang masuk, itu spermanya tidak akan bisa menembus selaput ketubannya, tidak akan bisa masuk dan menempel ke badan bayi. Karena apa? Sebenarnya putih-putih yang menempel di badan bayi itu bukan dari sperma suaminya, itu adalah lemak alami bayi dalam kandungan. Dan apakah bisa hamil lagi juga ketika melakukan hubungan suami istri di usia kehamilan tua? Jadi ketika bunda sudah dinyatakan positif walaupun sudah hamil tua, itu yang namanya sel telur itu tidak akan memproduksi, posisi hamil itu sel telur tidak akan memproduksi sel telur yang baru. Nanti baru dia akan memproduksi lagi sel telur yang baru ketika bayi sudah lahir dan ketika hormon bunda sudah mulai stabil. Ketika bunda bayi sudah lahir pun, ketika saat bunda masih menyusui ASI eksklusif secara lancar, secara aktif, kemudian bunda belum haid setelah melahirkan, itu juga bunda masih aman ya. Sel telur belum memproduksi sel telur baru ketika bunda masih menyusui dan juga bunda belum haid. Jadi bunda tidak usah takut lagi nanti ketika bunda hamil tua dengar-dengar bisa hamil lagi. Nah, bukan seperti itu ya bunda prosesnya. Jadi mulai sekarang bunda buat pasangan yang sudah kehamilannya memasuki usia 37 minggu ke atas dan masih merasa takut untuk melakukan HB bareng suami, atau masih merasa khawatir nanti akan terjadi sesuatu pada kehamilannya, mulai sekarang buang jauh-jauh rasa takutnya, karena semuanya demi kebaikan si dedek bayinya, supaya si dedek bayinya tidak lahir lewat jauh dari HPL, supaya segera merasakan kontraksi asli persalinan dan supaya segera pembukaannya bisa bertambah dengan cepat. Asalkan semuanya dilakukan dengan cara yang benar, dengan hati-hati, dengan penuh kelembutan, itu akan aman. Oke bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.